Setuju kalau tepat sasaran. Kalau misalnya uangnya itu tidak tepat sasaran, mungkin saya lebih nggak setuju. Rada nggak setuju juga sih, soalnya kan tiba-tiba dipotong gitu, tapi kita nggak tahu nih keuntungannya apa. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga ramai, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya. Belakangan tapera ramai diperbincangkan, di mana intinya ini adalah persoalan mau tidaknya masyarakat atau karyawan swasta diminta menabung oleh pemerintah untuk urusan perumahan. Bagaimana mekanismenya? Ini juga yang kemudian menjadi polemik, di mana pemerintah sudah mengumumkan adanya kebijakan ini, namun belum menjelaskan secara detail bagaimana mekanisme tapera ini nantinya akan dijalankan. Hal ini menjadi hangat diperbincangkan usai Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan PP nomor 25 tahun 2020 mengenai penyelenggaraan tapera. Aturan ini menyebut penghasilan karyawan swasta dan pekerja mandiri akan dipotong 3% per bulannya dimulai pada 2027. Saya belum baca persis itu perpresnya, belum tahu saya. Mohon maaf, dia bisa bikin rumah. Itu saya nggak financing gini. Nanti saya tanya Pak BP Tapera dulu, ya. Mohon maaf. Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik mencatat rata-rata UMP di Indonesia mencapai 3,1 juta rupiah per bulannya, dengan total pekerja di sektor formal mencapai 58 juta jiwa lebih. Dengan data ini, mari kita hitung berapa jumlah uang yang ditabung masyarakat ke pemerintah jika kebijakan tapera ini dijalankan. Mengacu data BPS, rata-rata UMP di Indonesia sebesar 3,1 juta rupiah. Sementara ada 58 juta jiwa lebih karyawan swasta yang bekerja di sektor formal. Jika diambil 3% dari total pemasukan masyarakat, setiap orang akan menabung Rp93.000 ke tapera per bulannya. Jika ditotal dengan jumlah tenaga kerja yang ada, tapera akan menampung Rp5,7 triliun per bulannya dana masyarakat, di mana dalam 1 tahun Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat akan menampung uang masyarakat sebesar Rp64,7 triliun. Pertanyaan selanjutnya, dengan uang sebanyak itu, apakah pemerintah menjamin mampu mengelolanya dengan baik tanpa ada celah korupsi? Ingat, pemerintah juga memiliki beberapa rapor merah dalam urusan pengelolaan aset dan keuangan masyarakat. Sebagai catatan, ada beberapa kasus korupsi penyelewengan dana asuransi dan aset masyarakat yang dikelola pemerintah. Termasuk salah satunya dugaan penyelewengan dana tabungan perumahan rakyat untuk PNS di masa Orde Baru, Taperum, yang hingga kini kasusnya tidak pernah terungkap. Edo Eka Rizky, Muhammad Wahyudi, Jakarta.